Kalau suatu hari nanti uang masih ada di tangan kamu, tapi bahan makanan mulai hilang dari pasaran, kamu pilih yang mana? Uang atau makanan? Karena faktanya, dalam kondisi krisis, yang dicari pertama kali bukan saldo, tapi sesuatu yang bisa dimakan hari itu juga. Dan ini bukan teori. Kita sudah pernah lihat sendiri, harga naik tiba-tiba, barang langka, dan orang mulai panik. Masalahnya, banyak orang baru sadar setelah semuanya terlambat. Padahal, ada satu cara sederhana yang bisa dilakukan dari sekarang tanpa harus nunggu krisis datang. Menanam makanan sendiri. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memastikan apapun yang terjadi di luar sana, dapur di rumah tetap bisa ngebul. Di video ini, kita akan bahas 5 jenis tanaman yang bisa jadi penyelamat di saat kondisi tidak pasti. Yang cepat dipanen, sering dipakai, dan realistis untuk ditanam siapa saja. Karena kadang, yang bikin kita tenang bukan seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa siap kita menghadapi keadaan. Di segmen berikutnya, kita langsung masuk ke tanaman pertama, yang paling cepat panen, paling sering dimakan, dan paling cocok jadi pertahanan pertama di dapur. Kalau kita bicara soal krisis pangan, hal pertama yang harus dipikirkan itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling cepat bisa dimakan. Dan disinilah, tanaman pertama ini jadi sangat penting. Ya, kangkung. Tanaman yang sering dianggap sederhana, bahkan kadang diremehkan. Padahal, di kondisi normal saja, dia sudah sering ada di meja makan, apalagi di kondisi sulit. Sekarang kita lihat kenapa kangkung ini jadi senjata awal. Pertama, super cepat panen. Dalam waktu sekitar 3 sampai 4 minggu sudah bisa dipetik. Artinya, ini bukan solusi jangka panjang dulu, tapi solusi cepat untuk bertahan. Kedua, bisa ditanam di mana saja. Nggak harus punya lahan luas, bahkan pot kecil ember bekas atau halaman sempit sudah cukup. Ini penting, karena saat krisis, tidak semua orang punya akses ke lahan besar. Ketiga, bisa dipanen berulang. Kalau dipotong dengan benar, dia bisa tumbuh lagi. Artinya, sekali tanam, tidak langsung habis. Sekarang bayangkan, dalam kondisi di mana harga sayur naik atau bahkan sulit dicari, kamu tetap bisa panen sendiri di rumah. Mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk tumis sederhana tambahan lauk atau sekadar memastikan tetap ada yang dimakan. Dan disitulah letak kekuatannya. Bukan soal besar, tapi soal kepastian. Tapi tetap ada satu hal yang harus dipahami. Kangkung ini bukan solusi lengkap. Dia cepat, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Karena tubuh kita butuh variasi. Dan dapur butuh lebih dari satu jenis bahan. Makanya, di segmen berikutnya, kita akan masuk ke tanaman kedua yang fungsinya berbeda. Kalau kangkung itu untuk cepat bertahan, tanaman berikutnya ini untuk menjaga rasa dan nutrisi tetap hidup. Dan menariknya, ini adalah tanaman yang hampir tidak pernah absen di masakan orang Indonesia. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas kangkung, itu ibarat penyelamat cepat. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang sering tidak disadari. Bertahan hidup itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal rasa. Karena sejujurnya, makan tanpa rasa itu cepat bikin jenuh. Dan di kondisi sulit, hal kecil seperti rasa makanan bisa sangat berpengaruh ke mental. Tanaman dua, cabai, si kecil yang menjaga semangat makan. Coba bayangkan makan tanpa cabai. Buat banyak orang Indonesia, itu terasa kurang hidup. Dan ini bukan sekadar soal selera, tapi kebiasaan. Makanya, di saat harga cabai naik saja, sudah banyak yang terasa dampaknya. Apalagi kalau sampai sulit ditemukan. Kenapa cabai penting ditanam? Karena dia kecil, tapi dampaknya besar. Sedikit saja cabai bisa mengubah satu masakan. Dari biasa, jadi hidup. Dan dari sisi ketahanan, cabai juga menarik. Bisa ditanam di pot kecil, bisa berbuah berkali-kali, tidak butuh lahan besar. Artinya, ini sangat realistis untuk siapa saja. Tapi ada satu hal penting, cabai itu tidak instan. Dia butuh waktu untuk mulai berbuah. Jadi, ini bukan tanaman untuk hari ini tanam, besok makan. Tapi untuk persiapan berkelanjutan. Tanaman tiga, daun bawang, pelengkap kecil yang sering dilupakan. Sekarang kita masuk ke tanaman yang sering dianggap remeh.
Tapi sebenarnya sangat penting. Daun bawang. Coba perhatikan. Hampir semua makanan sederhana pakai ini. Dari mie instan, telur dadar, sampai sup. Artinya, dia bukan bahan utama, tapi hampir selalu ada. Dan disinilah kekuatannya. Dalam kondisi krisis, yang sulit itu bukan cuma bahan besar, tapi juga pelengkap kecil yang bikin makanan terasa normal. Dari sisi tanam, daun bawang juga termasuk mudah. Bisa ditanam dari sisa dapur. Tidak butuh lahan luas, bisa dipotong dan tumbuh lagi. Ini penting, karena artinya kamu tidak harus selalu mulai dari nol. Sekarang coba kita lihat kangkung memberi kenyang, cabai memberi rasa, daun bawang memberi kesempurnaan. Dan disinilah mulai terasa bahwa ketahanan pangan itu bukan soal satu hal, tapi kombinasi. Karena dalam kondisi sulit, yang membuat kita kuat itu bukan cuma perut yang terisi, tapi juga makanan yang masih terasa enak, dapur yang tetap hidup, dan rutinitas yang tetap berjalan. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke dua tanaman terakhir yang fungsinya berbeda lagi. Kalau tadi kita bahas yang cepat dan pelengkap, berikutnya kita bahas yang lebih berat yang bisa jadi sumber energi utama dan bertahan lebih lama. Dan disinilah fondasi dapur yang benar-benar kuat mulai terbentuk. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah punya kangkung untuk cepat makan cabai dan daun bawang untuk rasa. Sekarang kita masuk ke level berikutnya, makanan yang benar-benar mengenyangkan. Karena pada akhirnya, dapur bukan cuma butuh sayur dan pelengkap, tapi butuh sesuatu yang bisa jadi sumber energi utama. Tanaman 4, singkong, cadangan pangan yang sering diremehkan. Kalau ada tanaman yang sering dipandang sebelah mata, ini dia, singkong. Padahal, dari dulu, singkong itu sudah jadi penyelamat di banyak masa sulit. Kenapa singkong penting? Pertama, mengenyangkan. Dia bisa jadi pengganti nasi. Dalam kondisi darurat, ini sangat krusial. Kedua, tahan banting. Tidak butuh perawatan rumit. Bahkan di tanah yang tidak terlalu subur pun masih bisa tumbuh. Ketiga, bisa disimpan lebih lama. Bisa diolah jadi gaplek tepung atau makanan kering lainnya. Artinya, ini bukan cuma untuk dimakan langsung, tapi juga bisa jadi cadangan. Dan disinilah letak kekuatan singkong. Bukan yang paling cepat, bukan yang paling mahal, tapi yang paling bisa diandalkan saat kondisi tidak pasti. Tanaman 5, pisang, sumber energi plus produksi berulang. Sekarang kita masuk ke tanaman terakhir, yang sering kita lihat di mana-mana, tapi jarang dipikirkan sebagai strategi. Ya, pisang. Kenapa pisang penting dalam kondisi krisis? Karena dia menghasilkan banyak dalam satu kali panen. Satu pohon bisa langsung menghasilkan banyak buah. Artinya, sekali panen bisa langsung terasa dampaknya. Kedua, mudah dikonsumsi. Tidak harus dimasak rumit. Bisa langsung dimakan, digoreng, atau diolah sederhana. Ketiga, terus beregenerasi. Setelah panen, akan tumbuh tunas baru. Artinya, ini bukan sekali selesai, tapi bisa jadi siklus jangka panjang. Dan disinilah kekuatan pisang, mengenyangkan, mudah diolah, dan berkelanjutan. Sekarang coba kita gabungkan. Di titik ini, kita sudah punya sayur cepat, kangkung, rasa, cabai dan daun bawang, energi panas singkong dan pisang. Dan kalau diperhatikan, ini sudah mulai membentuk sesuatu yang utuh, dapur yang bisa bertahan sendiri, bukan bergantung penuh pada pasar, bukan panik saat harga naik, tapi punya kendali. Karena dalam kondisi krisis, yang paling mahal itu bukan bahan makanan, tapi rasa tenang. Dan rasa tenang itu datang saat kita tahu di rumah masih ada yang bisa dimakan. Di segmen terakhir nanti, kita akan rangkum semuanya jadi satu. Bukan sekadar daftar tanaman, tapi jadi strategi nyata yang bisa kamu mulai bahkan dari lahan kecil sekalipun. Dan disitulah perbedaan antara yang siap dan yang panik mulai terlihat. Kalau kita tarik ke belakang dari awal sampai sekarang, kita sudah bahas 5 tanaman. Kangkung panah cepat panen, cabai panah, menjaga rasa daun bawang, pelengkap harian. Singkong, sumber energi. Pisang, produksi berulang. Sekilas terlihat sederhana. Tapi kalau disusun dengan benar, ini bukan lagi sekadar tanaman. Ini adalah sistem bertahan hidup. Gambaran nyata, strategi sederhana tapi kuat. Coba bayangkan seperti ini. Di rumah kamu ada kangkung, bisa dipanen dalam hitungan minggu.
Cabai dan daun bawang selalu siap untuk masak. Singkong, cadangan makanan berat pisang, sumber buah, dan energi jangka panjang. Artinya apa? Kamu tidak bergantung sepenuhnya pada pasar, tidak panik saat harga naik, dan tetap bisa masak. Apapun yang terjadi mungkin tidak mewah, tapi cukup. Dan dalam kondisi krisis, cukup itu sudah sangat berharga. Realita yang sering terjadi. Masalahnya, banyak orang tahu ini, tapi tidak mulai. Selalu berpikir, nanti saja, kalau sudah butuh baru tanam. Padahal, tanaman itu butuh waktu, tidak bisa instan. Dan saat krisis benar-benar datang, yang belum tanam harus mulai dari nol. Perubahan cara berpikir. Jadi setelah video ini, mungkin cara pandang kita perlu sedikit berubah. Bukan lagi, apa yang bisa saya beli? Tapi menjadi, apa yang bisa saya tanam? Karena yang bisa kamu tanam hari ini, bisa jadi penyelamat kamu di masa depan. Penutup yang dalam, emotional closing. Pada akhirnya, ketahanan itu bukan soal punya segalanya, tapi soal punya sesuatu yang cukup dan bisa diandalkan. Dan kadang, yang terlihat kecil seperti tanaman di halaman, justru punya nilai besar saat dunia di luar mulai tidak pasti. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu bukan cuma nonton, tapi mulai berpikir. Dan itu langkah pertama yang paling penting. Kalau menurut kamu ini bermanfaat, boleh bantu share ke orang terdekat. Karena bisa jadi, informasi sederhana ini yang suatu hari nanti membuat mereka tetap bisa makan dengan tenang. Sampai di sini dulu. Dan ingat satu hal, yang siap lebih awal tidak perlu panik di akhir.